wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Majapahit, Prodi Manajemen, akan menjelaskan materi tentang sistem komputer pengguna akhir dan komputasi perusahaan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Yuliasnita Fernandes, SE, MSM. Komputer merupakan salah satu perangkat yang saat ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer ini bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Komputer merupakan sistem komponen masukan, keluaran, proses, penyimpanan, dan pengendalian. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk hiburan atau mengirim email, tetapi komputer pada zaman dahulu digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Lalu dengan seiring berkembangnya waktu, terciptalah komputer. Komputer ini berawal dari penemuan seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak komputer. Komputer generasi pertama, yaitu komputer generasi pertama ini mulai dikembangkan di mana komputer ini hanya menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum ini digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama ini sangatlah sulit dioperasikan dan biaya yang digunakan sangatlah mahal. Contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC, di mana komputer ini digunakan oleh Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transitor. Penggunaan transitor pada komputer ini mulai digunakan pada akhir 1950-an. Keunggulan transitor ini yaitu bentuknya kecil dan minimalis. Dari transitor ini, komputer lebih kecil dan hemat energi. Pada generasi kedua ini, bahasa pemrograman juga mulai dikenalkan. Contohnya seperti Fortran. Teknologi penyimpanan memori ini juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnet. Contoh dari komputer generasi kedua yaitu IBM 7000, NCR 304, dan IMB 650. Nah, yaitu sekarang lanjut komputer generasi ketiga. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari komputer generasi ketiga. Komputer ini bentuk transitornya mulai diperkecil, ditempatkan di chip silikon yang dinamakan dengan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard juga mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga yaitu PDP-8, PDP-9, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang memasuki komputer generasi keempat. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah chip silikon yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Pada saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat ini menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM 4341, DC-10, Apple seri 2, dan masih banyak lagi. Lanjut yaitu sekarang komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pembangunan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenalan suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru ini adalah untuk mengembangkan perangkat yang membahas
proses atau respon dari manusia. Yaitu lanjut sekarang ke jenis-jenis sistem komputer. Sistem komputer saat ini telah muncul dengan berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan komputasi. Kategori seperti sistem mainframe, mid-range, dan komputer mikro masih digunakan untuk mempermudah dalam menyatakan daya pengelolaan relatif. Contoh seperti komputer pribadi, jaringan server, jejaring komputer, dan pekerja teknis. Ahli industri pun memprediksi akan ada jaringan komputer, alat informasi, internet perusahaan yang akan menggantikan komputer pribadi ini. Nah, selanjutnya yaitu sistem komputer mikro. Fungsi utama dari komputer desktop adalah jendela menuju internet. Komputer mikro adalah kategori terpenting dalam sistem komputer untuk pelaku usaha dan konsumen. Biasanya disebut juga dengan komputer pribadi atau PC. Komputer mikro ini memiliki berbagai ukuran, bentuk dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti PC. Untuk orang-orang yang bekerja di rumah atau di kantor, cocok untuk digunakan secara pribadi. Sedangkan komputer mikro merupakan desktop yang dirancang portable agar mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk pekerja kantor. Ada beberapa komputer mikro adalah komputer yang bekerja dengan tenaga penuh atau pekerja teknik yang mendukung aplikasi komputasi matematikal dan permintaan tampilan grafik. Komputer super. Istilah komputer super menjelaskan sebuah kategori dari sistem komputer bertenaga penuh yang ekstrim yang dirancang khusus untuk pengetahuan, teknik, dan aplikasi bisnis yang membutuhkan kecepatan tinggi yang ekstrim untuk komputasi numerik massal. Komputer super menggunakan arsitektur pengolahan paralel dari mikroprosesor yang saling berhubungan atau yang bisa melaksanakan banyak instruksi pada waktu bersamaan secara paralel. Mereka bisa dengan mudah melaksanakan kalkulasi aritmetika pada kecepatan bermiliar-miliar dari operasi pada titik ambang per detik atau gigaflops. Penggunaan multiprosesor simetris atau Symmetric Multiprocessing (SMP) dan distribusi pembagian memori atau Distributed Shared Memory (DSM), rancangan dari sejumlah kecil mikroprosesor yang saling terhubung telah menurunkan superkomputer mini dengan harga mulai dari ratusan sampai ribuan dolar. Gelombang berikutnya dari komputasi. Pengertian distribusi dan komputasi jaringan secara umum adalah suatu jenis khusus komputasi paralel yang bergantung pada komputer lengkap dengan CPU, penyimpanan, persediaan listrik, jaringan penghubung, dan seterusnya, terhubung dengan sebuah jaringan pribadi, umum atau internet dengan jaringan penghubung konvensional. Adapun keuntungan dan kelemahan. Keuntungan utama dari distribusi komputasi adalah masing-masing modus dapat dibeli sebagai komoditas perangkat keras. Ketika dikombinasikan, maka dapat menghasilkan sumber komputasi serupa dengan komputer super multiprosesor, tetapi secara signifikan berbiaya rendah. Satu fitur dari jaringan yang terdistribusi bahwa mereka dapat dibentuk dari sumber komputasi milik beberapa individu atau organisasi, dikenal sebagai domain beberapa administratif. Adapun kelemahan dari fitur ini bahwa komputer yang melaksanakan kalkulasi mungkin tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Perancang sistem harus membuat langkah-langkah untuk mencegah malfungsi atau yang membahayakan dari produksi yang salah, menyesatkan atau hasil keliru, dan dari menggunakan sistem sebagai landasan dari usaha pembajakan.
Tantangan lainnya karena kurangnya kendali pusat atas perangkat keras, tidak ada cara untuk menjamin bahwa komputer tidak akan terputus dari jaringan pada sembarang waktu. Meskipun ada tantangan-tantangan seperti ini, komputasi jaringan menjadi metode populer untuk mendapatkan sumber daya yang paling maksimal bagi organisasi sistem komputer. Sebagai seorang pelaku bisnis, perlu memahami beberapa konsep dasar mengenai sistem komputer yang seharusnya membantu sebagai pengguna yang diberitahu dan produktif dari sumber daya sistem komputer. Sebuah komputer lebih dari koleksi perangkat elektronik bertenaga tinggi yang melaksanakan tugas pengolahan sebagai informasi. Memahami komputer sebagai sebuah sistem komputer penting untuk penggunaan yang efektif dan manajemen komputer. Adapun beberapa fungsi-fungsi sistem berikut. Yang pertama, masukan. Perangkat masukan dari sebuah sistem komputer termasuk papan ketik, layar penuh, pena, tetikus, pemindai optik, dan seterusnya. Perangkat ini mengubah data menjadi bentuk elektronik untuk catatan langsung atau melalui sebuah jaringan telekomunikasi ke sebuah sistem komputer. Yang kedua, pengolahan. Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen pengolahan utama dari sebuah sistem komputer. Secara konseptual, sirkuit CPU dapat dibagi menjadi dua subunit, yaitu unit aritmetik, logis, dan unit kendali. Yang ketiga yaitu keluaran. Perangkat keluaran dari sebuah sistem komputer termasuk unit tampilan video, pencetak, unit respon audio, dan seterusnya. Perangkat ini mengubah informasi elektronik yang diproduksi oleh sistem komputer menjadi bentuk yang dapat dimengerti manusia untuk presentasi kepada pengguna akhir. Yang keempat yaitu penyimpanan. Fungsi penyimpanan dari sistem komputer terjadi di sirkuit penyimpanan unit penyimpanan utama komputer atau memori. Didukung oleh perangkat penyimpanan sekunder seperti cakram, magnetis, dan penggerak cakram optik. Perangkat ini menyimpan data dan instruksi perangkat lunak yang dibutuhkan selama pengolahan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pengendali. Unit pengendali CPU merupakan komponen pengendali dari sistem komputer. Ia mendaftar dan sirkuit lainnya menginterpretasikan instruksi perangkat lunak dan mengirimkan petunjuk yang mengendalikan aktivitas dari komponen lainnya. Kecepatan pengolahan komputer. Kecepatan pengolahan komputer pada awal sampai sekarang. Pada awalnya diukur milidetik atau ribuan per detik dan mikrodetik atau jutaan per detik. Tetapi sekarang komputer beroperasi dalam kisaran nanodetik atau miliar per detik dengan kecepatan pikodetik atau triliun per detik yang dicapai oleh beberapa komputer. Hukum Moore. Arti hukum Moore seperti yang biasa didefinisikan dengan akal yang lebih luas daripada aslinya. Namun aplikasinya dan akurasi relativitasnya sangat berguna dalam memahami di mana kita berada dan memprediksi di mana kita akan berada. Meskipun hukum Moore semula dibuat dalam bentuk sebuah pengamatan dan prediksi, maka semakin luas ia diterima, semakin ia dianggap sebagai sasaran untuk keseluruhan industri. Dinyatakan sebagai berlipat ganda setiap 18-24 bulan. Hukum Moore mengatakan kemajuan fenomenal dari teknologi di tahun-tahun terakhir. Hukum Moore menghubungkan kinerja rata-rata dalam industri bagi seluruh atau lebih dari 1% per minggu. Terkadang, titik kesalahpahaman bahwa meningkatkan perangkat keras secara eksponensial tidak berarti bahwa kinerja perangkat lunak juga meningkat. Perangkat lunak cenderung akan bertambah banyak dan lebih rumit dari waktu ke waktu.
Studi industri komputer terbaru memprediksi Hukumor bahwa Hukumor akan terus bertahan untuk beberapa generasi keping selanjutnya, atau setidaknya dasawarsa selanjutnya. Mengingat frekuensi dari terobosan pangsa pasar saat ini, dapat dibayangkan bahwa Hukumor bisa mempertahankannya dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, ada beberapa hal yang wajib kamu ketahui sebelum memilih kinerja komputer bagi sebuah perusahaan loh. Apakah kamu tahu ada berapa hal yang wajib diperhatikan? Yaps, jawabannya ada 4 hal yang wajib kamu perhatikan dalam pemilihan kinerja komputer bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, ada kinerja yang bagus dengan harga yang terjangkau. Apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut? Sekarang banyak organisasi yang menginginkan laptop daripada komputer karena sifat laptop yang fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. Dengan pengayaan akses nirkabel serta pengembangan dan akuisisi laptop bertenaga penuh memudahkan para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Yang kedua, ada kesiapan sistem operasi. Apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut ialah perangkat mesin yang mampu menangani era modern ini yang semakin kemajuan teknologinya. Yang ketiga, ada konektivitas. Apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut ialah banyak organisasi yang menggunakan aplikasi berbasis internet dan membutuhkan mesin yang siap bekerja cepat, andal, dan koneksi yang aman. Yang keempat, yaitu keamanan yang lengkap. Apa yang dimaksud? Yang keempat, yaitu keamanan yang lengkap. Pasti kamu tahu kan apa maksud dari tersebut? Yaps, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi jangan salah pilih ya, dan harus memperhatikan 4 hal itu. Pembahasan selanjutnya yaitu terminal komputer. Terminal komputer adalah perangkat yang memberikan akses komputer yang menjalankan konversi utama dari jaringan perangkat komputer. Terminal pintar ini memiliki banyak bentuk dan bisa memasukkan data dan beberapa tugas pengolahan informasi secara mandiri. Tugas-tugas ini termasuk penyebaran terminal transaksi di bank, toko eceran, pabrik, dan tempat kerja lainnya. Terminal pintar ini bisa menggunakan papan tombol, layar sentuh, memindai kode barang, dan metode input lainnya untuk menangkap data dan berinteraksi dengan pengguna akhir selama transaksi, dengan mengandalkan server atau komputer lainnya yang ada di jaringan untuk pengolahan transaksi berikutnya. Selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah rancangan komputer mikro utama untuk digunakan dengan internet dan intra-internet. Jaringan komputer merupakan rancangan komputer mikro utama untuk digunakan dengan internet dan internet perusahaan oleh pegawai tata usaha, pegawai operasional, dan pegawai ahli dengan keahlian khusus atau aplikasi komputasi terbatas. Jaringan komputer ini murah. Komputer mikro yang terproteksi atau cakram penyimpanan terbatas yang terhubung dengan jaringan. Pengguna jaringan komputer bergantung pada server jaringan utama untuk sistem operasi mereka dan penjelajah situs, aplikasi, perangkat lunak, dan akses data dan penyimpanan. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem mid-range. Sistem mid-range adalah server jaringan kelas atas dan server yang mampu menangani pengelolaan dari banyak aplikasi bisnis skala besar. Sistem mid-range pertama kalinya terkenal sebagai komputer mini untuk penelitian ilmiah, sistem implementasi, analisis teknik, dan pengawasan serta pengendalian proses industri. Meskipun tidak sekuat komputer mainframe, pembelian mid-range berbiaya rendah dan tahan lama seperti sistem mainframe, sehingga sesuai memenuhi kebutuhan komputasi banyak organisasi. Sistem mid-range telah populer sebagai server jaringan berkekuatan penuh, komputer yang digunakan untuk mengkoordinasikan komunikasi dan pengelolaan pembagian sumber daya dalam pengaturan jaringan untuk membantu pengaturan situs internet besar, internet perusahaan, dan extranet dan jaringan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sistem mainframe. Apa itu sistem mainframe? Sistem mainframe adalah besar, cepat, dan sistem komputer bertenaga penuh. Sebagai contoh, mainframe dapat mengelola ribuan hingga jutaan instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan utama yang luas. Kapasitas memori utama mereka mulai dari ratusan gigabyte sampai banyak terabyte di dalam penyimpanan utama.
ukuran mainframe telah berkurang drastis selama beberapa tahun ini, sehingga mengurangi kebutuhan mereka atas pendingin udara, konsumsi daya listrik, dan luas lantai yang dibutuhkan. Begitu pula akuisisi mereka dan biaya operasi. Kebanyakan peningkatan ini adalah hasil pergerakan dari air yang membanjir yang mendinginkan mainframe ke teknologi pendingin udara untuk sistem mainframe. Oleh karena itu, komputer mainframe melanjutkan dalam menangani kebutuhan pengelolaan informasi banyak korporasi dan agensi pemerintah dengan tingginya jumlah transaksi pengolahan atau masalah komputasi yang kompleks. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.